Iya, sudah ada beberapa kertas pertanyaan dan beberapa lagi masih sibuk menulis pertanyaan. Di samping akhwat yang tidak kelihatan karena akhwat makhluk gaib di sini, juga sedang menulis melalui SMS dan SMS-nya sedang dituliskan. 1. Jika seorang wanita ingin menggunakan cadar demi terhindar dari fitnah, sementara dia memegang dalil cadar yang sunnah, bukan wajib, apakah dia bisa tetap bebas buka tutup cadar? Atau adakah kaidah yang perlu diperhatikan terkait cadar? Bagus pertanyaan. Barakallahu fiik. Hukum cadar diikhtilafkan oleh para ulama, tapi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah, apalagi makruh, apalagi haram. Antara wajib dan sunnah. Yang mewajibkan zaman-zaman dahulu ya Syekhul Islam sampai mengarang sebuah kitab khusus yang berjudul Hijabul Mar'ah wa Libasuha fis Shalah. Dulu kitab ini sudah saya terjemahkan, tapi entah kemana tuh, dicetak enggak gitu ya oleh penerbit itu. Sebab saya nggak lihat beredar, capek-capek sudah sih dibayar, mentang-mentang sudah dibeli, tapi sayang nggak manfaat bagi umat. Judulnya adalah Hijabul Mar'ah wa Libasuha fis Shalah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu penggalan dari Majmu'ul Fatawa. Beliau di sana mewajibkan. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ulama-ulama zaman Kiwari, termasuk murid-muridnya Imam Adz-Dzahabi, ya Imam Ibnu Katsir, itu mewajibkan cadar, menutup wajahnya. Abu Ubaidah As-Salmani juga mewajibkan. Al-Imam Ibnu Hajar juga mewajibkan. Ulama-ulama zaman Kiwari, ya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, ya Syekh Al-Bassam, dan ulama-ulama Saudi lainnya mewajibkan. Syekh Al-Utsaimin menyusun risalah kecil yang berjudul Risalatul Hijab. Ini juga sudah saya terjemahkan dan juga tidak diterbitkan. Adapun yang menyatakan sunnah di antara Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Hijabul Mar'ah Muslimah. Walaupun beliau menuai banyak kritikan, di antara ada Syekh Humud At-Tuwaiziri rahimahullah. Tapi kritikan itu mendorong beliau untuk menelaah kembali lebih dalam. Lahirlah kitab kedua dengan judul yang sama. Beliau mengatakan semakin saya menelaah, semakin yakin ini tidak wajib, tapi sunnah. Walhasil mengikhtilaf. Ikhtilaf para ulama tidak boleh dijadikan sebagai penyebab kita bertengkar atau berpisah, berpecah belah. Sikap kita pelajari kedua-duanya dengan dalilnya secara insaf, secara objektif, secara adil, secara seimbang, dengan niat yang ikhlas. Ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan ihtiram, menghormati, menghargai pendapat yang tidak kita ambil dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Akhwat yang meyakini wajibnya cadar silakan pakai, tapi ihtiram kepada yang tidak pakai. Akhwat yang meyakini sunnahnya cadar lalu umpamanya dia memutuskan tidak menutup wajah, silakan dan tetap ihtiram kepada orang yang bercadar. Masing-masing saling menghargai. Kalau ada akhwat setelah menelaah secara objektif meyakini sunnahnya, lalu untuk menghindari fitnah karena dia cantik umpamanya, dia tutup wajah, bagus luar biasa. Minimal bisa menghindarkan orang dari maksiat karena menatap wajahnya. Tapi karena berpendapat sunnah, suatu saat dia buka, ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak tergolong munafik, enggak, karena dia berpendapat sunnah. Ya, maka dibolehkan bagi akhwat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Berapa hari batas waktu seorang bisa dikatakan kondisi safar sehingga boleh dikosor sholatnya? Misal orang yang berasal dari Indonesia bersekolah di Jepang selama 2 tahun, apakah
periode 2 tahun ini dianggap safar sehingga lebih utama dikosor terus? Enggak, itu sudah mungkin. Kalau kita bepergian ke suatu negeri, suatu kota, dan kita sudah pasti tinggal di sana dalam rentang waktu tertentu, berarti kita mungkin. Ada tugas sekolah atau pendidikan 3 bulan. Di sana mungkin. 4 hari pertama, Syekh bin Baz menyatakan boleh dikosor. Selebihnya adalah mungkin. Kecuali kalau kepergian kita ke tempat itu belum jelas, belum pasti, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 2 bulan, bisa setahun gitu ya, belum jelas. Karena misi kita negosiasi dengan beberapa pihak. Tergantung lawan negosiasi kita. Bisa sehari beres, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Kalau belum jelas seperti itu, selama itu safar. Sebagaimana Nabi SAW pada waktu perang Tabuk, 36 hari terus dia dikosor. Kenapa? Karena belum tentu ini perang ini kapan berakhir, gitu kan? Walaupun perangnya nggak jadi, cuma ngepung saja. Tapi belum pasti kapan berakhir. Maka selama itu kemudian dikosor. Wallahu a'lam. Jadi yang sudah jelas di sini, 2 tahun ngambil S2 umpamanya, atau sampai S3 jadi 5 tahun, itu mungkin di sini. Adakah kewajiban kita untuk berhijrah dari negara kafir ke negara muslim? Kemarin sudah ya. Lalu bagaimana dengan para suami kami mencari ma'isyah di sini, berarti ahwat, yang tidak memungkinkan untuk hijrah ke negeri lain? Oh, ya bisa tuh. Emang kerja dapat duit cuma di sini gitu? Saya aja di Indonesia bisa hidup dengan gemuk begini. Lebih gemuk saya daripada orang-orang yang ada di sini. So, mana yang paling gemuk? Bandingkan dengan segemuk saya. Tapi bukan berarti lebih gede duitnya, tapi karena berkaitan dengan pola hidup dan pola makan. Saya lihat di sini makannya lebih gede daripada saya, tapi kok lebih kurus ya. Mungkin lebih mobile ya daripada saya. Kalau saya kan duduk di rumah, duduk di jalan, duduk di tempat ngaji, duduk, jarang gerak, makanya buncit. Kalau antum kan mobilitasnya tinggi, kemana-mana ya panas, jalan kaki, naik kereta, di kereta juga bergantung gitu kan, kadang-kadang nggak duduk. Di bis juga begitu. Jadi hasil makannya terkuras lagi. Kalau saya hasil makan karena duduk tersimpan. Makanya seperti ini. Yang bagaimana suami kami mencari ma'isyah yang tidak mungkin untuk hijrah ke negeri lain karena sulitnya syarat-syarat untuk pindah dari satu negara ke negara lain saat ini. Mohon nasihat. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Menjadda wajada, asal kayang tangtu parang. Itu sama arti. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Saya banyak menemukan orang Indonesia di berbagai negara. Mereka sudah pindah puluhan kali. Saya pernah di negeri Arab. Setelah mentok, saya pindah ke negeri lain. Mentok lagi ke negeri lain. Mudah kok. Mungkin orang Jepang. Apa? Orang Jepang. Suaminya orang Jepang. Oh, suaminya orang Jepang. Sama. Bisa pindah ke Indonesia, orang Jepang di Indonesia mungkin lebih dihargai. Oh, ini orang luar negeri loh, lulusan Jepang yang lebih maju dari kita, gitu ya. Tahu nggak beberapa kira-kira kurang dari setahun yang lalu, pilot Garuda protes. Ya, karena apa? Ada calon-calon pilot baru dari Eropa, dididik oleh pilot-pilot senior yang sudah ada di Indonesia. Begitu diangkat, gajinya lebih gede. Ya, protes itu pilot Garuda. Kok ini murid kami baru masih hijau, masih dilatih oleh kami, tapi baru masuk kok sudah lebih tinggi daripada kami. Padahal kemampuannya jauh di bawah kami kok yang ngajar, gitu kan? Saya ngobrol itu dengan salah satu pilot Garuda begitu. Karena unsur apa mereka lebih tinggi gaji? Karena unsur luar negerinya, gitu. Berasal di negara yang dianggap lebih maju dari Indonesia, termasuk Jepang ini lebih maju dianggapnya. Produk Jepang
Jepang menguasai pasar Indonesia, apapun bentuknya, mobil, kemudian elektronik, ya, HP, kemudian motor, ya, ya, TV, itu elektronik semuanya. Raja Jepang itu di Indonesia itu menguasai semuanya. Makanya saya yakin kalau ada orang Jepang, apalagi bertitel, berkemampuan, pindah ke Indonesia, ngelamar, berebut dengan salary yang tinggi. Insya Allah Allah mudahkan ya, insya Allah. Bagaimana pandangan Islam tentang orang-orang yang melakukan perusakan terhadap tempat-tempat maksiat? Kita sering memaki-maki cara-cara mereka. Padahal kalau tidak dilakukan semacam itu, bukankah azab Allah akan mengenai kita? Walaupun di zaman Rasul SAW tidak demikian, hanya melakukan dakwah tauhid. Hal itu apakah masih bisa diterapkan? Atau penghancuran tempat maksiat itu lebih tepat? Karena di zaman sekarang dakwah tauhid sudah mudah didapatkan. Kata siapa mudah didapatkan? Susah. Maksudnya tauhid yang benar. Kalau tauhid yang ngaco ya banyak. Pertama, murru an-nasa al-ma'rufa bil ma'ruf wanhauhum 'anil munkar bi ghairi munkar. Perintahkan manusia untuk berbuat baik dengan cara yang baik dan larang mereka dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Penghentian dan pelarangan tempat maksiat wewenang dan tanggung jawab ulil amri. Kalau umpamanya sesama warga, maka sama saja dengan seseorang berzina dihukum oleh sama warga dengan rajam tanpa melalui proses pengadilan. Pencuri ketangkap langsung dipotong oleh sesama warga tanpa melalui proses pengadilan. Maka zalim. Mereka bukan wewenangnya untuk itu. Oleh karena itu, maka itu wewenang dan tanggung jawab penguasa. Kalau penguasa dia bahkan bersandiwara, teriak-teriak di media, terlarang, nggak boleh, gerbek gitu ya. Semalam ditutup, besok buka lagi. Karena umpamanya mungkin ada kong kali kong jadi bangkong di belakang gitu ya. Yaitu dosa penguasa. Adapun kita nggak bisa karena kekeliruan, kerakusan para penguasa tersebut mendorong kita mengambil alih wewenang mereka, diserbu, dihancurkan dan seterusnya. Kita berdosa. Nah, tadi sudah ditemukan di zaman Rasulullah SAW umpamanya di Mekah, ya, banyak seluruh kemungkaran ada, perzinahan ada, mabuk, judi, riba, bunuh-bunuhan, musuh-musuhan banyak. Tapi fokus dulu kepada tauhid. Setelah tauhid tertanam, dengan sendirinya tanpa harus diborak-balik, tanpa harus diporak-porandakan, mereka menghentikan sendiri. Ketika para sahabat lagi gandrung-gandrungnya mabuk, turun ayat yang melarang. Maka begitu menyebar, langsung seluruh minuman keras itu ditumpah-tumpahkan ke jalanan. Sampai seluruh jalan, seluruh Madinah bau alkohol saat itu. Bayangkan lagi puncak-puncaknya ketagihan, kecanduan minuman keras, turun ayat langsung tertumpah karena tauhid itu. Oleh karena itulah, maka al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Karena tujuannya baik memberantas kemungkaran, maka semua cara dihalalkan, nggak bisa. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula, ya. Allahu a'lam. Apa hukum taruhan dalam olahraga? Judi haram, tidak boleh. Baik taruhannya dengan uang, dengan makanan atau dengan jasa. Siapa yang kalah bersihin WC saya. Yang kalah harus bersihin WC yang menang. Itu jasa kan? Yang kalah harus menggendong yang menang. Itu jasa. Itu judi. Menggendongnya haram. Bersihin WC-nya haram.
Apa batasan aurat wanita depan wanita muslim yang bukan mahram? Di depan wanita muslim yang bukan mahram. Saudaranya. Apa batasan aurat wanita di depan wanita muslim yang bukan mahram? Iya, wanita muslim. Iya, bukan muslim. Ya, artinya tetangga gitu ya. Sama, baik yang mahram ataupun non mahram sama. Di hadapan adik, di hadapan ibu, di hadapan kakak, di hadapan anak yang sudah dewasa, nggak boleh. Umpamanya cuma seperti mau berenang, nggak boleh. Di dalam rumah kayak mau berenang. Oh, ini kan saudara. Tetap walaupun saudara nggak boleh. Ini kan ibu saya. Tetap nggak boleh. Ada saudaranya laki-laki, apalagi ada ayahnya, nggak boleh seperti itu. Jadi sebatas memperlihatkan rambut, ya, lehernya, kemudian sikutnya, kemudian lututnya diperbolehkan di hadapan sama wanita yang muslim. Terkait dengan pertanyaan yang perjudian tadi, misalkan ada sebuah turnamen begitu, kita berpartisipasi, kemudian kita menyumbang uang untuk partisipasi, kemudian pada akhirnya ada hadiah, apakah itu termasuk judi juga? Iya. Bagaimana kalau ada semacam event gitu ya, dalam rangka mengakrabkan warga di sekitar kita, di lingkungan komunitas tertentu. Tidak dalam rangka ulang tahun sesuatu, seseorang, ormas, negara atau apapun. Tapi kalau dalam rangka sesuatu yang terlarang, maka keterlibatan kita menjadi terlarang juga. Dalam rangka ulang tahun si anu, adakan perlombaan, hadiahnya anu, maka nggak boleh. Walaupun bukan judi umpamanya, tidak ada bayar-bayar, hadiahnya dari orang yang berulang tahun umpamanya, maka tidak boleh. Karena apa? Karena dalam rangka sesuatu yang secara syar'i terlarang. Nah, sekarang anggap saja event itu tidak dalam rangka apapun, tapi hanya diadakan untuk apa? Seperti Idul Adha. Idul Adha di zaman Nabi SAW, ya, diramaikan dengan perlombaan berkuda, perlombaan memanah, perlombaan pedang, gitu ya, tapi nggak sampai mati, mungkin dengan kayu kayak gitu, untuk meningkatkan skill para sahabat di medan perang nantinya, ya. Ya, itu semestinya seperti perlombaan Agustusan itu diadakannya pas Idul Fitri atau Idul Adha. Itu bagus, meriah, syiarnya nampak, tapi yang bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana kalau itu semuanya ada hadiah dan biaya untuk hadiah tersebut dari seluruh peserta? Apakah ini termasuk judi? Iya. Karena apa? Karena seluruh orang yang daftar mengharapkan apa? Hadiah yang lebih besar daripada bayaran yang dia bayarkan untuk mengikuti perlombaan itu. Alangkah lebih baiknya kalau ada donatur untuk itu. Hadiahnya dari si donatur tersebut. Itu lebih baik daripada atau boleh semua sumbangan, mau ikutan mau tidak, pokoknya ikut nyumbang. Dan siapapun boleh ikut, maka dibolehkan, karena tidak ada unsur yang tadi, unsur taruhan. Karena sumbangan itu dari siapapun, termasuk dari orang yang tidak ikut. Bahkan orang yang ikut mungkin karena nggak punya, nggak nyumbang gitu ya, maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana rumah tangga yang suaminya punya kebiasaan buruk? Pulang kerja nonton TV, tidak mengurus anak. Sudah dinasihati oleh istri, tetap seperti itu. Dan tidak ada keinginan untuk berubah. Haruskah istri bertahan? Ya, sabar. Karena apa? Karena semua itu sunnah bagi suami. Suami kewajiban utama mencari nafkah. Ngurus keluarga, ngurus anak, itu tanggung jawab istri. Ya. Kenapa dalam waktu-waktu senggang atau libur suami tidak mau membantu?
Salah satu pertimbangannya mungkin recovery tadi, baik fisik ataupun psikis, refreshing. Dia harus pemulihan setelah tenaga dan stamina terkuras pada waktu-waktu kerja. Nah, recovery-nya itu waktu itu, makanya istirahat dengan cara seperti itu. Dia ingin mungkin membantu istri, tapi kalau membantu istrinya capek, besoknya kerjanya bisa ambruk dia. Ini yang harus dimaklumi oleh istri. Mungkin si suami itu berbuat demikian dalam rangka seperti tadi. Dia butuh pemulihan, baik fisik ataupun psikis. Dia butuh istirahat untuk mengembalikan kembali stamina yang sudah terkuras pada hari-hari kerjanya. Hari liburnya, kalau juga harus membantu istri memasak, mengepel, menyetrika, memandikan, mengurus anak, ya dia bisa amruk. Tidak ada masa untuk pemulihan bagi dia. Maka istri sabar. Itulah ladang jihad istri. Bayangkan oleh istri, suami ketika bekerja di luar itu terkuras semuanya. Sudah capek. Capek apanya? Semuanya. Ya pikirannya, ya fisiknya, ya psikisnya. Seperti itu. Kebanyakan istri mungkin menganggap ketika suami pergi, oh itu senang-senang. Nggak capek, enak, duduk gitu ya. Seperti itu. Jadi dia pas pulang, nah ini nih anak silakan, giliran. Saya seharian ngurus. Sekarang bapaknya datang nih, ya seperti itu. Tuh, tadi saya sudah ngepel, sudah nyuci sebagian, nah tinggal cuci piring kotor tuh. Ini bagian bapak. Saya seharian lah kerja di sini. Seolah-olah dalam pandang istri si suami itu santai, piknik, senang-senang di luar. Enggak. Mereka, para suami melakukan tugasnya mencari nafkah dengan cara seperti itu. Begitu pulang, mereka butuh istirahat, butuh pemulihan. Jadi apa boleh buat akhwat? Itulah ladang jihad akhwat. Yang suami mungkin lebih berat di luar daripada di dalam. Oleh karena itu kalau suami sudah di luar kerja, sampai di rumah disodori lagi pekerjaan, aduh payah. Bisa-bisa dia dalam hatinya, aduh saya menyesal pulang cepat ya. Lebih baik lembur aja lah daripada pas ke rumah disuguhi cucian kotor, anak yang belum mandi, belum diajarin PR untuk besok. Kapan saya istirahat? Sabar akhwat, bertahan, dan itulah ladang jihad seorang ibu di rumahnya. Yang pahala yang diperoleh dari itu sama dengan pahala jihad fisabilillah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada 2 hari yang lalu ya. Di sanalah pahala banyak melimpah bagi akhwat, di sanalah dosa dengan kadar yang banyak akan berguguran, dan di sanalah ladang untuk memancing dan mengundang kecintaan suami dan anak-anak. Apa boleh menghadiri kajian yang membahas Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh orang ustadz yang belum memahami Islam dengan pemahaman sahabat? Coba aja, nggak akan saya jawab boleh tidaknya. Dia ambil Quran, ambil hadis, lalu dia memahami Quran dan hadis bukan dengan pemahaman sahabat, tapi dengan filsafat, dengan disiplin ilmu lain yang bukan alat untuk membedah Quran Sunnah, atau dengan otaknya. Apa yang terjadi? Salah pemahaman. Tapi kita karena kebodohan tidak menyadari itu salah. Di sana benar, oh ini benar, ini ayat yang dijelaskan. Ayatnya pasti benar ya. Apanya yang salahnya? Penjelasannya. Karena tanpa ilmu. Bukankah kita punya akal? Betul. Tapi akal bukan alat untuk membedah Quran dan Sunnah. Contoh, HP. Kita punya akal. Bisa nggak akal saya menerangkan kenapa HP ini bisa ngomong? Bisa dipakai sebagai alat komunikasi dengan orang yang berada di tempat yang sangat jauh. Padahal saya bukan punya akal. Bisa nggak akal saya dijadikan alat untuk memahami ini? Nggak bisa. Dipaksa, cobalah, coba, kamu akalmu kemana? Coba. Paling jauh saya akan berpikir, oh kenapa suara saya bisa sampai ke sana? Mungkin dibawa oleh jin. Lalu oleh jin diteriakin ke sana dengan suara yang menyerupai suara saya, paling begitu. Akal bukan alat untuk bisa memahami HP.
Lalu bagaimana caranya agar HP ini bisa terpahami? Gunakan akal untuk mempelajari dulu ilmu tentang teknologi komunikasi. Belajar dulu di TB umpamanya. Jurusan apa? Informatika apa? Telkom umpamanya. Nah, setelah akalnya dijejali dengan ilmu itu, baru bukan hanya bisa menerangkan, bisa bikin pabriknya. Kan gitu ya? Akal yang kosong dari ilmu itu nggak bisa jadi alat langsung untuk memahami HP. Coba umpamanya, saya atau kita semua punya akal. Coba terangkan bagaimana pesawat yang ribuan ton bisa terbang, kecepatannya tinggi, mengarungi jarak yang ribuan kilometer. Sementara kita yang cuma puluhan kilogram, loncat sedikit aja jatuh. Bisa nggak akal kita memahami itu? Tanpa mempelajari teknologi mesin pesawat terbang. Nggak bisa. Kalau dipaksa, pokoknya coba kamu berusaha untuk memahami bagaimana kapal bisa terbang. Paling bawah kayaknya dipangku oleh jin tuh. Kan begitu ya? Nggak nyambung. Bagaimana caranya agar bisa menerangkan? Otaknya dijali dulu dengan ilmu tentang itu. Baru bisa menerangkan, bahkan mungkin bisa buat pesawat. Begitu juga Quran Sunnah. Jangan gunakan otak akal kita langsung memahami Quran Sunnah. Bagaimana caranya agar bisa memahami Quran Sunnah dengan akal kita? Akal kita jejali dulu dengan ilmu tentang Quran Sunnah. Ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami. Baru setelah akalnya dipenuhi dengan ilmu itu, ya, jadi bukan akal yang menjadi alat untuk memahami Quran Sunnah, tapi ilmu alat itulah yang harus dipahami oleh akal. Logis nggak penjelasannya? Logis, masuk akal. Bahkan tidak logis kalau setiap orang bebas memahami ayat masing-masing dengan otaknya yang kosong. Nggak masuk akal, nggak logis. Masa orang bodoh disuruh untuk memahami secara bebas semau-maunya? Jangankan urusan agama, urusan dunia, urusan kesehatan aja. Kalau berisiat tanpa ilmu tentang kesehatan, keliru. Saya ada pengalaman. Ketika saya kecil, saya punya paman, rahimahullah. Saya mungkin masih TK 2 tahun, 3 tahun gitu ya, diasuh oleh paman saya. Paman saya punya borok di kaki. Basah, kata orang Sunda, jiih. Jiih itu lukanya basah. Ke dokter, nggak dikasih salep karena basah. Dikasih tablet, nih makan 3 kali sehari. Si paman saya ini sebelum makan mikir dia, apa hubungannya borok dengan tablet? Dia mikir kayaknya dimakan, kandungan tablet disebar ke seluruh tubuh, diantaranya ke yang borok itu, mungkin diperbaiki dari dalam gitu. Dia mikir, pertama prosesnya lama, kedua nggak fokus karena disebarkannya ke seluruh tubuh kan. Akhirnya dia mikir, oh kalau begitu udah aja ini tablet dibubukkan lalu ditaburkan langsung ke lukanya, langsung tuh fokus dan cepat gitu ya. Akhirnya nggak dia minum itu, dia istihad dengan otaknya sendiri tentang masalah kesehatan. Jadi setiap datang waktu berobat, dia tumbuk, dia taburkan, sudah gitu sampai habis. Sembuh nggak? Enggak, tambah parah. Datang lagi ke dokter, kok dokter nggak sembuh? Obatnya habis? Habis. Dosisnya benar nggak 3 kali sehari? Iya betul, tapi dok nggak saya minum. Loh, gimana? Ditaburkan saya hancur. Dasar bodoh. Loh, kan itu langsung. Ya bukan begitu. Tak ada kerja obat itu, bukan. Coba, ya. Seperti logis nggak? Seperti logis menurut orang bodoh. Kalau nggak memahami cara kerja obat, cara kerja tubuh di dalam memproses obat yang ditelan kepada luka tersebut, ya jangan istihad dengan kebodohan. Untuk bisa memahami itu sekolah dulu loh 6 tahun. 4 tahunnya teori, 2 tahunnya praktek koas dengan bimbingan dokter yang sudah berpengalaman gitu kan. Ini nggak belajar nggak apa, SD pun nggak tamat, langsung istihad dengan obat. Ya ngaco. Itu urusan dunia.
Apalagi urusan akhirat, urusan akal. Jangan coba-coba istihad dengan diri sendiri, dengan otaknya, dengan kebodohannya. Ya. Jadi kalau orang ustadz menjelaskan Quran Sunnah tanpa ngerti bahasa Arab, tanpa ngerti ilmu tafsir, tanpa merujuk kepada para sahabat, dijamin penjelasannya keliru dan salah karena dengan kebodohan. Coba yang keliru yang begitu kita ikuti, apa yang terjadi? Ikut terbawa keliru dan salah. Simpulkan sendiri ya. Terakhir, sudah jam 12 lebih. Apakah curhat tentang seseorang, baik itu tentang kebaikan maupun keburukan seorang, itu termasuk ghibah? Ghibah itu kalau isi pembicaraannya tidak disukai oleh yang bersangkutan. Kalau disukai, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak disukai, maka itu ghibah. Ya, itu ghibah. Termasuk curhat. Nah, cuma, apakah itu ghibah dibolehkan atau tidak? Tergantung. Kalau curhatnya dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan ke orang yang tepat, yang memang bisa memberi solusi, itu dibolehkan. Sebagaimana Hindun berkata, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan pelit. Kalau nggak saya ambil, dia nggak ngasih. Boleh nggak saya ambil uang tanpa izin? Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi dilakukan dalam rangka meminta fatwa boleh tidaknya tentang apa yang dia lakukan. Kata Nabi SAW boleh. Dan Nabi tidak melarang. Kamu ghibah, ayo tobat. Enggak begitu. Jadi berghibah dalam rangka meminta fatwa, meminta solusi dari masalah yang sedang dihadapi dibolehkan. Adapun sekedar curhat ke orang yang tidak tepat, ya, bahkan hanya memanas-manasi suami saya itu ya, begini. Kata setelah, wah yang begitu hajar aja. Itu haram. Itu ghibah yang terlarang karena tidak dilakukan ke orang yang tepat dan tidak dilakukan dalam rangka memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Cukup sampai di sini, sudah datang waktu zuhur. Insyaallah kita akan masuk lagi 1,5 jam kemudian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.